saya Nur Atika Rullah, NIM A03240110, kelas Agroekoteknologi A. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai penyuluhan dan inovasi. Jadi, apa sih itu penyuluhan? Penyuluhan adalah suatu proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mengubah sikap, pengetahuan, dan perilaku individu atau kelompok ke arah yang lebih baik mengenai pemberian informasi, pelatihan, atau pembimbingan. Selanjutnya yaitu tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan itu yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap suatu isu atau permasalahan. Yang kedua yaitu mengubah sikap dan cara pandang masyarakat. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan tujuan pembangunan atau program tertentu. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya yang kelima yaitu memberdayakan masyarakat agar mampu mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Selanjutnya yaitu komponen dalam kegiatan penyuluhan. Apa saja komponen dalam kegiatan penyuluhan? Jadi komponen itu yang pertama penyuluh. Orang yang memberikan informasi atau pembinaan. Contohnya petugas lapangan, tenaga medis, guru, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sasaran penyuluhan, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi target perubahan. Yang ketiga yaitu materi penyuluhan. Informasi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Kemudian yang keempat, metode penyuluhan. Itu cara yang digunakan, misalnya ceramah, diskusi, simulasi, demonstrasi, medium visual, dan lain-lain. Yang kelima yaitu media penyuluhan, yaitu berupa alat bantu yang digunakan dalam proses penyuluhan. Dapat berupa brosur, poster, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode penyuluhan. Ada beberapa metode umum yang digunakan dalam penyuluhan. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penyampaian informasi secara langsung. Yang kedua, diskusi kelompok. Interaktif, berbagi pendapat dan pengalaman. Yang ketiga yaitu demonstrasi. Demonstrasi itu menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung. Kemudian kunjungan lapangan, belajar langsung dari lokasi nyata. Selanjutnya media audio visual, yaitu menggunakan video, infografik, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu inovasi. Apa sih itu inovasi? Jadi inovasi adalah proses menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru atau berbeda yang memberi manfaat atau nilai tambah. Inovasi dapat berupa produk baru, cara kerja baru, teknologi baru, serta gagasan atau metode yang lebih efektif. Inovasi tidak selalu harus sepenuhnya baru, tetapi bisa berupa penyempurnaan dari sesuatu yang sudah ada. Selanjutnya yaitu tujuan inovasi. Apa saja sih tujuan inovasi? Yang pertama, memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, memberikan kenyamanan atau kemudahan. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Yang kelima, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu ciri-ciri inovasi dalam pertanian. Yang pertama, yaitu bersifat baru atau perbaikan. Inovasi bisa berupa teknologi baru, metode budidaya baru, atau penyempurnaan dari teknik lama. Contohnya itu penggunaan drone untuk pemantauan tanaman varietas padi tahan lama. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Tujuannya adalah meningkatkan hasil pertanian dengan biaya dan tenaga yang lebih efisien.
Contohnya, sistem irigasi tetes yang menghemat air dan pupuk. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi. Inovasinya itu biasanya melibatkan penggunaan alat, mesin atau digitalisasi proses pertanian. Contohnya itu aplikasi berbasis AI untuk prediksi cuaca dan kondisi tanah. Selanjutnya yang keempat yaitu ramah lingkungan. Banyak inovasi modern mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan menjaga lingkungan. Contohnya yaitu pupuk organik dari limbah ternak, pertanian tanpa pestisida kimia. Yang kelima yaitu memudahkan petani. Inovasi harus praktis dan dapat digunakan dengan mudah oleh petani di lapangan. Contohnya itu seperti alat tanam padi, manual yang ringan dan mudah dibawa. Selanjutnya yaitu menjawab masalah di lapangan. Harus berdasarkan kebutuhan nyata, seperti serangan hama, perubahan iklim, atau kekurangan tenaga kerja. Contohnya itu seperti alat panen otomatis untuk mengatasi kelangkaan buruh tani. Selanjutnya itu ekonomis dan efisien. Memberikan hasil yang maksimal dengan modal yang terjangkau. Contohnya itu seperti penggunaan mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan gulma. Selanjutnya itu dapat diterapkan secara luas. Inovasi yang baik bisa diadaptasi di berbagai daerah dan jenis lahan pertanian. Contohnya, sistem pertanian terpadu, padi, ikan, itik. Contoh dari inovasi sendiri yaitu smartphone lipat, yaitu pengembangan bentuk ponsel agar lebih fleksibel. Yang kedua yaitu pembelajaran daring atau online, belajar lewat Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Sedangkan dalam pertanian yaitu pertanian presisi atau precision farming, yaitu menggunakan sensor, GPS, drone, dan teknologi LOT untuk mengukur kebutuhan air, pupuk, atau pestisida secara tepat. Contohnya yaitu drone. Drone digunakan untuk memetakan kondisi tanah dan menyemprot pestisida hanya di area yang dibutuhkan. Mengenai pertanian presisi. Pertanian presisi adalah pendekatan modern dalam pertanian yang memanfaatkan teknologi canggih untuk mengelola lahan, tanaman, dan sumber daya pertanian secara tepat dan efisien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan hasil panen, mengurangi pemborosan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya itu ciri-ciri pertanian presisi. Yang pertama berbasis data, menggunakan sensor, GPS, drone, dan citra satelit untuk mengumpulkan informasi secara real time. Kemudian yang kedua yaitu pemupukan dan penyiraman tepat sasaran. Pupuk dan air diberikan sesuai kebutuhan tiap bagian lahan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan teknologi informasi seperti software pemetaan, sistem informasi geografis, dan Internet of Things. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit secara akurat lewat sistem monitoring otomatis. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyuluhan dan inovasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.